Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi Al-Zaritora. Pada hari ini kami akan mempresentasikan tentang pemikiran pendidikan moral Albert Bandura. Adapun kelompok kami yaitu Muhammad Fauzi Al-Zaritora, saya sebagai pemateri pertama, dan yang kedua itu Wahyuni Nurul Al-Quran sebagai pemateri yang kedua, Andi Nurul Arifin sebagai pemateri ketiga. Baik, langsung saja saya masuk materi. Profil Albert Bandura lahir di Alberta, Kanada pada tahun 1925. Dia memperoleh gelar doktornya dalam bidang psikologi klinis dari University of Iowa, di mana arah pemikirannya itu dipengaruhi oleh tulisan Miller dan Dollar pada tahun 1941. Yang berjudul Social Learning and Imitation. Setelah sampai di Stanford University pada tahun 1950-an, Bandura memulai sebuah program penelitian yang mengeksplorasi pengaruh-pengaruh terhadap perilaku sosial. Dia yakin bahwa teori-teori pengkondisian yang populer pada saat itu menawarkan penjelasan-penjelasan yang tidak lengkap mengenai diperolehnya dan dijalankannya perilaku-perilaku yang prososial dan yang menyimpang. Penelitian ini meliputi studi tentang imitasi dan identifikasi, perkuatan sosial, perkuatan diri, dan pemonitoran, serta perubahan tingkah laku melalui pemodelan. Dari kutipan Albert Bandura, yaitu dia menjelaskan sistem pengendalian perilaku belajar adalah perubahan perilaku sebagai fungsi pengalaman. Pendapat Bandura, pada dasarnya perilaku seseorang bersandar pada ukuran-ukuran moral yang dia yakini. Albert Bandura tahun 2003. Menurut Bandura, seseorang tidak merasa nyaman jika perbuatan yang dilakukannya menyalahi atau melanggar nilai-nilai kebaikan yang diyakininya. Perasaan tidak nyaman tersebut mencegah seseorang dari perbuatan yang diyakininya tidak baik. Yang kedua, Bandura mengakui bahwa untuk memahami kepribadian adalah dengan melihat adanya hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi antara perilaku kognitif dan lingkungan. Yang ketiga, hal ini berarti bahwa seluruh perilaku faktor personal dan kekuatan sosial yang saling berhubungan satu dengan yang lain, di mana perilaku dipengaruhi oleh lingkungan, tetapi individu juga dapat memainkan peranan dalam menciptakan suatu perilaku sosial dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, Bandura lebih menekankan bahwa perilaku manusia dapat dilakukan melalui proses observational learning, yaitu dengan mengamati tingkah laku orang lain dan individu belajar mengimitasi atau meniru tingkah laku orang lain yang menjadi model bagi dirinya. Mungkin sampai di situ materi saya. Saya akan alihkan ke pemateri kedua, yaitu Wahyuni Nurul Al-Quran. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Wahyuni Nurul Al-Quran. Saya pemateri kedua dalam presentasi kali ini, yaitu Bandura dalam hal dan kawan-kawan pada tahun 2002 mengemukakan ada 4 komponen dalam proses observational learning, yaitu yang pertama ada attention process. Sebelum melakukan peniruan ataupun modeling, individu menaruh perhatian terhadap model yang akan ditiru. Yang kedua ada retention process, di mana setelah memperhatikan, mengamati model tersebut kemudian disimpan dalam bentuk simbol-simbol, tidak hanya diperoleh melalui pengamatan visual, melainkan juga melalui verbalisasi yang suatu saat digunakan dalam bentuk peniruan tingkah laku. Yang ketiga ada motor reproduction process, di mana supaya bisa memproduksi tingkah laku secara tepat, seseorang harus sudah bisa memperlihatkan kemampuan motorik. Kemampuan motorik meliputi kekuatan fisik. Yang keempat ada motivational process, di mana untuk memperlihatkan tingkah laku dalam kehidupan nyata tergantung pada kemauan dan motivasi. Selain itu perlu pengulangan perbuatan agar memperkuat ingatannya dan bisa memperlihatkan tingkah laku hasil meniru model. Setelah itu ada pemikiran Albert Bandura.
Teori pembelajaran yang dikemukakan oleh Bandura disebut teori pembelajaran sosial kognitif dan disebut pula sebagai teori pembelajaran melalui peniruan. Teori Bandura berdasarkan pada 3 asumsi, yaitu individu melakukan pembelajaran dengan meniru apa yang ada di lingkungannya, terutama perilaku-perilaku orang lain. Perilaku orang lain yang ditiru disebut sebagai perilaku model atau perilaku contoh. Yang kedua, terdapat hubungan yang erat antara pelajar dengan lingkungannya. Pembelajaran terjadi dalam keterkaitan antara 3 pihak, yaitu lingkungan, perilaku, dan juga faktor-faktor pribadi. Dan yang ketiga, hasil pembelajaran adalah berupa kode perilaku visual dan verbal yang diwujudkan dalam perilaku sehari-hari. Terima kasih. Kita akan melanjutkan materi yang mana lingkungan menurut Albert Bandura. Belajar merupakan interaksi segitiga yang saling berpengaruh dan mengikat antara lingkungan, faktor-faktor, dan tingkah laku. Nah, tingkah laku sebagai interaksi timbal balik yang terus-menerus antar seseorang dengan lingkungannya. Dalam proses pembelajaran, teori belajar ini melibatkan lingkungan sosial, artinya apa yang dilakukan dalam pembelajaran akan diikuti oleh siswanya, dan pengajar hendak memiliki keterkaitan dengan kehidupan sosial yang nyata. Teori ini dikembangkan menjelaskan bagaimana orang belajar dengan setting yang alami atau dari lingkungannya. Selanjutnya, metode belajar sosial dan moral menurut Bandura. Yang pertama ada conditioning atau pembiasan merespon. Reaksi seorang siswa terhadap stimulus yang ia pelajari adalah hasil adanya pembiasan merespon sesuai dengan kebutuhan. Melalui proses conditioning atau pembiasan merespon, menemukan pemahaman bahwa ia dapat menghindari hukuman dan memohon maaf sebaiknya agar terhindar dari sanksi. Selanjutnya itu metode pembelajaran imitation atau peniruan. Dalam hal ini, orang tua berperan penting sebagai tokoh atau model yang ditirukan oleh siswa. Sebagai contoh, seorang siswa mengamati model yang melakukan sebuah perilaku sosial, umpamanya menerima tamu, lalu pernyataan dijawab dengan salam, berjabat tangan, dan seterusnya dilakukan model itu. Diingat oleh memori siswa dan dilakukan seperti itu. Baiklah, itu yang dapat dipaparkan oleh kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.